Kemarin kita sudah membahas 4 mad badal, tabi'i, mad iwad, mad silah, dan mad badal. Sekarang satu persatu berikan contoh dari barisan yang pertama mad tabi'i, barisan yang kedua mad iwad. Satu persatu dari sebelah kanan. Selanjutnya apa tadi? Tamhidah, wahidah, mad iwad, apa? Salah. Salah. Antum kemarin kemana? Umam. Apa umam? Contoh mad iwad. Jangan dikasih tahu ya. Satu lagi apa umam? Apa? Contoh mad iwad. Mad iwad itu apa, umam? Antum tahu tadi rahimah itu mad iwad dari mana tahunya? Alif aja. Berarti antum nggak paham. Push up 10 kali. Selanjutnya turaban. Sekarang ini lebih sulit ini. Coba cari mad silah atau mad badal. Mad badalnya kecuali hamzah, kecuali amanu, adama. Cari yang lain. Jadi kalau nggak mad silah, mad badal, bebas, boleh milih. Kalau nggak mad silah, mad badal, antum boleh cari. Kalau tadi kan yang depan barisan pertama harus mad tabi'i, barisan kedua harus mad iwad. Nah kalau sekarang bebas, antum boleh ngasih contoh mad silah, boleh ngasih contoh mad badal. Kecuali mad badalnya kecuali kata amanu, adama, pokoknya hamzah yang tegak itu nggak boleh. Paham ya? Mad badalnya kecuali hamzah, kecuali alif. Kalau waw sama ya boleh. Yang nggak boleh alif. Amrihi.
Mad badal atau mad iwad? Ya, mad silah atau mad badal. Mad badal atau mad silah. Apa Abdul Razak? Kemarin udah kita tulis banyak di papan tulis. Mad silah. Lahu. Selanjutnya lahu dah ini. Lahu dah. Sabar. Satu persatu ya. Ma sebenarnya sama juga. Ya udah nggak apa-apa. Itu mad iwad. Bukan mad iwad. Tadi Anda bilang mad iwad salah. Mad silah atau mad badal? Mad silah atau mad badal? Coba dicari dulu. Selanjutnya ya udah nggak apa-apa. Karena jarang wa'atiza. Kalau amanu banyak. Jauh. Ambiuni. Biidnihi. Apa Rifki? Ya udah skip dulu. Dua orang yang di skip. Kalau sampai habis ini antum nggak belum dapat juga push up. Selanjutnya wara'ahu. Selanjutnya rahmatihi. Innahu azka. Selanjutnya itu hasilah atau tamar butoh? Selanjutnya salah. Itu masilah kubro. Cari masilah sugro. Selanjutnya tadi itu apa? Abihi, abdihi, umam. Selanjutnya ibadihi. Tadi siapa yang belum? Rifki. Ba'dihi. Rabbahu. Nah, itu dia contoh-contohnya. Nah, sekarang kita lanjutkan mad far'i. Umam diusahakan faham. Ya, besok jangan push up lagi. Kita bilang mad far'i itu ada dua sebabnya. Kita bahas sebab yang pertama, yaitu sebabnya hamzah. Yang pertama mad wajib muttasil. Mad wajib dulu.
Mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil itu apabila ada huruf mad setelahnya hamzah dalam satu kata. Dalam satu kata. Dalam satu kata. Ini poinnya. Apabila ada mad, berarti rumusnya apa? Mad plus hamzah plus fi'il kalimah. Dalam satu kata sama dengan wajib muttasil. Nah, ini udah kayak belajar matematika ini. Kayak belajar fisika. Mad ditambah hamzah ditambah dalam satu kalimat, maka jadinya mad sama dengan mad wajib muttasil. Iya, bisa babi hamzah. Sebabnya karena hamzah. Mad yang disebabkan karena hamzah yang pertama adalah mad wajib muttasil. Wajib itu artinya apa? Harus. Artinya dia harus 4 atau 5. Atau dalam bahasa tajwidnya tawassud. Tawassud itu harokat pertengahan, 4 atau 5 disebut tawassud. Muttasil artinya apa? Sambung pada satu kata. Ya, dalam satu kata. Karena dalam satu kata disebut muttasil. Dia bersambung. Artinya bersambung di sini hamzah sama madnya nyambung. Contohnya pada kata jaa. Bisa nggak jaa dipisahkan? Hatta idza jaa amruna amruna, nggak bisa. Karena hamzah di sini bagian dari kata jaa. Apa artinya? Datang. Makanya disebut nyambung karena hamzah sama madnya nyambung, nggak bisa dipisah. Nggak bisa dipisah. Nah, sekarang satu keluarga sama jaa. Contohnya apa? Nah, kita cari langsung contohnya ya. Apa contohnya? Mad wajib. Dairah. Apa lagi? Alma. Ulaika gitu. Ya ayyuhalladzin. Sawaun. Ya ayyuhalladzin. Malaika. Ya ayyuhalladzin. Sama. Ya ayyuhalladzin amanu. Bukan. Ya ayyuhalladzin. Itu mad jaiz. Israel bukan. Itu mad yang antum kira muttasil tapi dia munfasil. Itu Israel. Israel ya. Israel itu mad wajib. Kalau Bani Israel, baninya jaiz. Israel. Al-Fuqara.
Al-ba'sa. Bukan, setelahnya bukan. Setelahnya bukan. Wa. Al-ba'sa wad-dharra. Sufaha. Cukup. Capek ana. Kalau nggak paham ditulis contohnya. Apa contohnya Umam? Jangan ngarang. Nisa. Apa Umam? Ada mad setelahnya hamzah dalam satu kata. Nanti dicari lagi ya. Nanti dicari lagi Umam. Nah, jadi seperti itu. Yang mau ditulis mungkin sebagian 3 atau 5 sebagai penguat. Pokoknya dia masuk dalam bagian kata itu. Kalau hamzahnya dalam kata itu jadinya mad wajib tasil. Yang kedua, diperhatikan, jangan ada yang ngaji. Mad jaiz munfasil. Jaiz artinya boleh. Munfasil terpisah. Boleh dibaca qasar. Qasar itu 2 harokat. Mad jaiz boleh dibaca qasar. Mad jaiz bukan faiz. Kalau faiz artinya apa? Kemenangan. Iya, dia isim apa? Isim apa dia? Isim fa'il. Azka pindah di sebelah kiri. Azka. Jaiz itu artinya boleh dibaca qasar 2 harokat. Munfasil artinya terpisah karena hamzahnya terpisah sama matnya. Jadi rumusnya itu apa? Rumusnya apabila ada mad a i u yang setelahnya hamzah, yang setelahnya fi kalimatain, dia dalam 2 kata, maka jadinya mad jaiz. Apabila ada hamzah, apabila ada mad setelahnya hamzah, dia berpisah dalam 2 kata, maka jadinya mad jaiz. 245. Boleh dibaca 2 harokat. Dibaca 45 di dalam jalur kita. Contohnya apa contohnya? Falamma idza bani inni akho. Kita ngambil dari Quran, jangan dari luar Quran. Apa?
Qalu abasyariyah. ma anzalna. Inna ansha'nahunna. Alaihim bukan itu. Salah. Idhaba ila. Ajitana. Qalu ajitana itu. Qalu ajitana. Apa? Inna anzalna. Inna a'tadna. Inna anzalna. Inna arsalna. Qalu ajitana. Fi ayyi. Dua lagi. Qalu ajitana. Apa? Aina. Wa awhayna. Awhayna ilaan. Cukup. Nah, ini contoh dari mad jaiz munfasil. Jadi kita bisa lihat inna ini satu kata, a'tadna satu kata, falamma satu kata, iza satu kata, bani satu kata, Israel satu kata, inna satu kata, arsalna satu kata, fi satu kata, ayyi satu kata. Sehingga kita bisa wakaf di huruf madnya. Inni akhafullah. Idh awhayna ila ummik idhaba. Boleh wakaf di madnya. Idhaba ila fir'aun. Seperti itu. Yang terakhir mad silah kubra. Silah kubra. Mad silah kubra apabila ada hadomir kepemilikan atas laki-laki, hadomir laki-laki, muzakkar yang ghaib. Apabila ada hadomir setelahnya hamzah dalam dua kata, sama dengan mad silah kubra. Apabila ada hadomir setelahnya hamzah dalam dua kata. Contohnya yarahu ahad. Ditulis ya, contohnya ditulis. Kalau bisa minimal 3. Nisfahu bihi ahada, bihi awliya. Apa itu? Wawu ahad. Mulai dari katanya, dari awal kata. Yarahu.
Wasaqahu ahad. Indahu illa. Apa lagi? Rasulihi Wa rasulahu ulaika. 3 lagi. bainaha Hak domir laki-laki. bainaha wa bainahu Bainahu amadan. amana ba'da Azabahu ahad. Satu lagi. amanah ba'da Ta'wilahu illa. Udah. Cukup. Wasaqahu ahad. Itu dia ketiga mat yang sebabnya disebabkan oleh hamzah. Mad silah sughra, mad silah kubra dibaca dengan 2, 4 atau 5 harokat. Nah, sekarang jangan ada yang berbicara, mulutnya ditutup. Ditulis tabel seperti yang di papan tulis. Nah, jadi ketiga mat ini mulutnya ditutup. Jadi ketiga mat ini dibaca 4 sampai 5 harokat di dalam jalur kita. Di dalam jalur kita dibaca 4 sampai 5 harokat, maka jangan antum baca 2 harokat. Jangan antum baca 2 harokat kecuali kalau antum sudah ahli dalam membedakan mad jaiz dengan mad wajib. Nah, sekarang kasusnya gimana kalau kita baca mad jaiznya 5 harokat, mad wajibnya 4 harokat? Boleh enggak? boleh Mad jaiznya 5 harokat, mad wajibnya 4 harokat. boleh apa boleh Mad jaiznya boleh insyaallah boleh mad jaiznya 5 harokat, boleh mad wajibnya 4 harokat. ada aja Ini dibenarkan atau tidak? insyaallah dibenarkan Enggak boleh. Kalau boleh sih boleh-boleh aja. Kalau bolehnya boleh-boleh aja, tapi tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Karena mad wajib itu lebih kuat dari mad jaiz. Mad wajib lebih kuat dari mad jaiz. Pilihannya antara antum pilih 4-4 atau 5-4. Antum baca mad wajibnya 5, mad jaiznya 5, atau mad jaiznya 4, mad wajibnya 4, atau mad wajibnya 5, mad jaiznya 4. Enggak boleh mad jaiznya 5, mad wajibnya 4. Sebenarnya boleh, tapi tidak, bukan yang terbaik. Yang terbaik itu mad wajibnya 5, mad jaiznya 4, atau minimal mad wajibnya 4, mad jaiznya 4. Dan hukum mad silah kubra itu sama dengan mad jaiz. Jadi kalau disebutkan jaiz berarti termasuk silah kubra. Kalau disebutkan mad munfasil berarti masuk dalamnya silah kubra.
Makanya ada dalam kaidah itu namanya qasrul munfasil, tawassut munfasil, isba'ul munfasil. Kalau disebutkan munfasil berarti harus ada di dalam benak kita itu mad silah kubra. Karena mad silah kubra ini berhukum dengan hukum munfasil. Mad silah kubra berhukum dengan hukum munfasil. Artinya apa? Apabila ada huruf mad setelahnya hamzah dalam dua kata, maka mad silah kubra ini berhukum dengan hukum munfasil. Makanya kalau ada kaidah namanya qasrul munfasil berarti masuk di dalamnya mad silah kubra. Masuk di dalamnya mad silah kubra. Perhatikan aman. Kita baca contohnya sama-sama. Kita baca dari mad yang asli, dari mad asli. Mad asli dipanjangkan 2 harakat. Bismillahirrahmanirrahim. Itu mad apa? Tabi'i. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu contoh mad tabi'i. Wal jibala autada fi dinillahi afwaja wan nashirati nashra wal mursalati urfa fal mulqiyati dhikra rijalan katsiran wa nisaa وجعلنا الليل لباسا له ما في السماوات وما في الأرض ولا يؤوده حفظهما Ini contoh mad apa? Mad silah surah. Wa la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Sekarang kita masuk mad yang disebabkan oleh hamzah dari mad wajib muttasil. Idza jaa nasrullahi wal fath ma sajjaja ja di sini apa? Ja yang pertama mad tabi'i. Yang kedua mad iwad. Ma sajjaja lil fuqara wajib
بالنبيين والشهداء Sekarang mad jaiz munfasil. Qalu innama nahnu muslihun. Itu tawassul. Qalu innama nahnu muslihun. Tawassul. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Itu tadi contoh yang qasar, 2 harokat. Bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Itu tawassul. Sekarang yang qasar. Bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Terakhir mad silah kubra. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. بينها وبينه أمدا بعيدا. Itu yang tawassul. Yang qasar bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Satu lagi yang belum. Mad apa itu? Mad ini lazim. Mad badal. Mad badal ini dikatakan, sebagian mengatakan mad badal ini masuk dalam mad far'i. Sebagian mengatakan masuk dalam mad asli. Sekarang kita masukkan mad badal ke mad asli. Nanti kita bahas di matan setelahnya, mungkin di Tuhfatul Atfal. Kenapa mad badal itu bisa masuk dalam mad far'i? Kita contohkan. Rabbana innana amanna. Rabbana innana mad apa? Ini wajib. Yang bilang mad wajib siapa? Oh, ini kan mad jaiz. Yang bilang mad wajib siapa? Rabbana innana. Rabbananya. Iya, ada mad bertemu hamzah. Mad jaiz atau mad wajib? Ada yang bilang mad wajib enggak? Enggak ada. Ya, benar. Umam, Rabbana innana mad apa? Rabbana innana mad apa, Umam?
Mad wajib atau mad jaiz? Rabbana innana. Kalau innana amanah, kenapa mad wajib? Kenapa mad jaiz? Kenapa mad jaiz? Nah, nanti itu ditanya temennya, jangan sampai antum ketinggalan. Atau ya, innana amanna, mad apa? Innana amanna, mad jaiz atau mad wajib? Kenapa mad jaiz? Nanti ditanya temannya. Kenapa? Mad wajib juga ada alifnya. Apa definisi mad jaiz? Karena dalam dua kata. Kita baca, Rabbana innana amanna. Imana utu waja'u ra'a qamisahu faqala anbi'uni. Itu nanti dipraktekkan, diterapkan ketika antum baca Quran. Karena kita jauh-jauh sampai bab mat masih ada yang salah dalam bab idgham bi gunnah. Masih ada yang kurang dengungnya. Gitu juga ketika mengiklabkan, masih ada yang kurang menggunakannya. Kita cukupkan. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.